ketika konflik Poso, Gus Dur, saya sangat hormat dengan beliau. Kenapa? Beliau ya matanya terbatas, ya atau kasarnya kita katakan buta, tapi datang dia ke Poso, datang ketika konflik itu membara. Bahkan ketika beliau turun di kota Poso itu sementara rumah-rumah terbakar. Pak Jokowi ini masih masih komplit semua, matanya masih bagus dan semuanya masih bagus gitu loh. Untung saya tidak tulis gitu kemarin. Gitu. Itu kegelisahan sebenarnya yang buta aja bisa sampai gitu. Loh Anda gimana gitu ya? Ya saya memang salah seorang pendukung Jokowi kan. Ya, bahkan ikut berkampanye untuk beliau. Ya, tapi dalam banyak hal saya pikir sama saja di Poso, di Papua seperti itu ya. Nanti kalau sudah ada jenderal yang mati di sini barangkali baru dia mau datang. Teror ini sudah berulang ya, artinya sudah berulang-ulang. Sebenarnya kan kalau soal ideologi yang ditafsirkan ya secara berbeda mungkin ya oleh kelompok tertentu itu untuk di Poso ini sudah muncul sejak tahun 2001 gitu ya. 2001 gitu. Nah, kemudian ya itu lebih tegas lagi ketika tahun 2010 ya, 10 tahun kemudian terjadilah deklarasi jenis deklarasi pendirian dari Mujahidin Indonesia Timur di Poso ya. Dan disitulah mulai muncul misalnya Santoso dan kawan-kawan ya, ada Daengkoro dan seterusnya begitu. Nah kemudian 2016 Santoso meninggal ya, ditembak begitu ya, walaupun sebenarnya saya juga kurang suka sih ditembak ya. Harusnya tangkap hidup-hidup lah gitu supaya bisa digali semua apa sebenarnya kegelisahan mereka, apa sebenarnya masalah mereka gitu ya. Bukan langsung, saya tidak merasa senang ya, banyak orang juga tidak merasa senang saya kira kalau langsung dibunuh begitu, itu menutup semua pintu nampaknya. Nah kemudian setelah itu digantikan oleh yang bernama Ali Kolora ya, anak buahnya gitu. Dan sekarang muncul nama baru. Yang kejadian terakhir ini yang 4 orang ini, yang tewas 4 orang itu dipimpin oleh yang namanya Qatar katanya. Qatar ini asal dari Bima katanya, datang ke wilayah itu bergabung lagi. Jadi DPO yang dikeluarkan terakhir sekali oleh aparat keamanan itu 10 orang. 10 orang. Nah, operasi ini di Poso ini itu sudah mulai intens itu sekitar 2014-2015 yang sudah melibatkan dari pusat dan dari segala macam gitu. Itu mulai dengan operasi namanya Camar Maleo 2014-15, kemudian 2016 itu operasi Tinombala namanya. Dan terus diperpanjang dan sekarang 2021 namanya operasi Madagoraya, itu bahasa Poso yang artinya hati yang baik gitu ya. Jadi ini sudah berulang kali ya. Itu sejak tahun ya tindakan biadab yang mereka lakukan itu sudah sejak tahun 2011 ya yang paling nyata. Gini loh Mas, kita harus memisahkan ini dengan konflik Poso gitu. Ya konflik Poso itu antar ya kemudian menjadi seperti konflik agama begitu. Oke lah kita aminkan saja itu sudah berakhir. Tapi mereka ini menjadi lain. Mereka ini bukan orang-orang yang terlibat dalam konflik Poso. Nah, operasi yang dilakukan oleh negara ini itu dengan Camar Maleo, terus operasi Tinombala, dan terakhir ini Madagoraya. Wow, itu sudah, ya saya nggak tahu, sudah ya menyita banyak energi, termasuk biaya, seperti itu ya. Terus setiap kali ada kejadian ya, aksi terorisme terjadi sejak 2011 itu ya, itu kan bukan hanya kepada orang Kristen, walaupun dominan orang Kristen, tapi juga terhadap saudara Muslim, dan juga terhadap aparat sendiri. Ini berulang kali. Nah, setiap kali ada kejadian seperti ini, coba Anda bayangkan ya. Yang muncul itu pasti jangan terprovokasi. Serahkan kepada aparat. Termasuk bahasanya Pak Jokowi gitu loh. Sama dengan bahasa presiden sebelum-sebelumnya. Dan bahasa banyak orang seperti itu. Bahkan bahasa tokoh agama. Saya kira stop bicara begitu gitu.
Kita ini masih waras semua, tidak perlu diajari soal terprovokasi atau tidak, kan gitu ya. Di sini masyarakat tidak akan terprovokasi dengan itu, tidak akan. Yang mereka mau adalah bisa bertani dengan aman, bisa bekerja dengan aman. Nah, seperti ini sekarang kan akhirnya orang-orang di banyak tempat menjadi gelisah. Bahkan ada larangan untuk pergi ke kebun dan seterusnya seperti itu. Nah, itu soalnya ya. Jadi stoplah bicara begitu, tapi tindakan konkret yang kita mau gitu. Yang lalu, misalnya ketika konflik Poso, Gus Dur, saya sangat hormat dengan beliau. Kenapa? Beliau ya matanya terbatas, ya atau kasarnya kita katakan buta, tapi datang dia ke Poso, datang ketika konflik itu membara. Bahkan ketika beliau turun di kota Poso itu sementara rumah-rumah terbakar. Pak Jokowi ini masih masih komplit semua, matanya masih bagus dan semuanya masih bagus gitu loh. Untung saya tidak tulis gitu kemarin, gitu. Itu kegelisahan sebenarnya, yang buta aja bisa sampai gitu. Loh Anda gimana? Gitu ya. Ya saya memang salah seorang pendukung Jokowi kan, ya. Bahkan ikut berkampanye untuk beliau. Ya, tapi dalam banyak hal saya pikir sama saja di Poso, di Papua seperti itu ya. Nanti kalau sudah ada jenderal yang mati di sini, barangkali baru dia mau datang. Nah itu. Apa bedanya dengan rakyat kecil gitu loh. Dan kemudian kita juga tidak mau dia obok-obok dengan soal agama ya gitu. Ya memang ini juga akibatnya seperti surat kemarin saya juga sadari itu beberapa organisasi Kristen dari luar negeri yang cukup ekstrim ya langsung mengklaim bahwa ini persoalan agama. Saya kira itu juga tidak benar. Ya. Tetapi walaupun demikian ya, kalau seandainya teroris itu orang Kristen, maka yang pertama-tama harus mengoreksi diri itu adalah saya sebagai pendeta. Gitu. Apa sih yang saya ajarkan sama umat saya? Kan gitu. Jadi kita semua harus koreksi. Kalau seandainya, sekali lagi ya, saya mau tegas mengatakan, kalau seandainya para teroris itu adalah orang Kristen, maka yang pertama-tama harus mengkoreksi diri adalah saya sebagai pendeta. Apa sebenarnya saya ajarkan terhadap umat saya sehingga mereka seperti itu? Ya, mungkin ini bisa sejenis sindiran dikatakan orang, tapi gitulah. Gitu ya. Dan barangkali juga yang pertama-tama mengejar mereka itu adalah saya. Kan gitu, supaya mereka bertobat tentunya. Apa sebenarnya kesulitan? Gitu? Apakah memang ada komando yang salah? Saya mau cerita satu hal, ketika Santoso ditembak. Itu tahun 2016. Yang pemimpin operasi waktu itu Tinombala adalah Wakapolda Sulawesi Tengah, yaitu Leo Bonalubis, Kombes. Itu yang pimpin operasi. Tapi Bung Arif tahu ya, biar semua orang tahu. Begitu di bawah kepemimpinan beliau Santoso ditembak, beliau langsung ditarik ke pusat. Dan beliau tidak pernah naik pangkat karena itu. Masuk kota. Nah barusan saja beliau masuk di urusan narkoba gitu ya. Masuk kota, beliau bertanya sama saya, apa sih salah saya yang didengar gitu sampai saya begini? Saya jawab, salah Bapak adalah karena belum waktunya Santoso ditembak. Karena itu proyek, saya bilang. Masa begitu dia bilang. Nah belakangan diakui itu. Nah itu gambarannya loh gitu. Jadi bagaimana kita tidak mau gelisah dengan keadaan ini. Kondisi alam sulit ya. Menurut saya itu klasik. Ya. Itu klasik. Dan karena itulah, kenapa sih pasukan yang dari pusat, dari Jakarta yang diturunkan? Kenapa tidak pakai pasukan kita yang ada di sini? Yang tahu Medan. Gitu. 417 di sini. Nah itu antara lain. Terus, masa boleh ya mereka bisa memasuki daerah itu hanya 10 orang yang DPO sekarang, masa aparat tidak bisa? Bagi saya tidak masuk akal. Betul bahwa dulu pada waktu tahun-tahun lalu 2019 misalnya, kita menemukan temuan satu hal bahwa makanan mereka itu disuplai, dijatuhkan melalui ada di sana tempat pembuangan sampah. Di antara jalan-jalan arah ke sana itu ya, pos pesisir Napu. Di situ dibuang itu makanan dalam bentuk seperti sampah yang dibuang. Nah itu ketahuan. Kemudian itu berupaya walaupun tidak ada orang yang ditangkap ya. Nah ketahuan tapi kemudian itu diawasi dan seterusnya. Akibatnya apa? Maka mereka mulai mendekati penduduk. Dari situ ya, kemudian pergi ke gubuknya penduduk, ke rumah penduduk, benar karena mencari makanan. Dan kemudian benar dari kesaksian banyak orang yang selamat gitu ya, yang bisa lari, bahwa sebenarnya mereka itu sudah sering datang. Dan kemudian
masyarakat itu takut untuk melapor. Takut untuk melapor. Kenapa takut untuk melapor? Karena mereka merasa kurang terlindungi oleh aparat. Kan begitu, takut melapor. Nah, karena itu, itulah yang terjadi. Akhirnya bisa dikatakan seperti apa, kita memberikan makanan kepada singa, begitu ya. Itu tadi, jadinya seperti itu. Jadinya mereka yang jadi korban kemudian. Apalagi diduga karena mereka, korban ini sudah tahu banyak hal. Udah tahu banyak hal tentang mereka. Nah, diduga seperti itu. Jadi ini perlu dihabisi. Mungkin seperti itulah apanya ya. Jadi sekali lagi bahwa benar mereka sangat kekurangan logistik, apalagi hari-hari ini. Nah, itulah semua yang membingungkan kita ya. Kenapa begitu sulit untuk menumpas itu? Ya, kalau soal Medan sekali lagi, saya pikir dengan strategi yang lebih mantap tentunya, ya dengan dukungan, terutama dukungan masyarakat juga penting ya. Itu bisa diatasi karena juga kemungkinan besar ya, kita tidak menuduh ya, diduga orang-orang mereka ini ada berbaur di masyarakat gitu. Ada berbaur di masyarakat. Nah, misalnya saudara-saudara kita yang muslim yang dibunuh oleh mereka, itu sebenarnya juga orang-orang yang sudah kenal mereka. Tapi kemudian timbul kesadaran ini harus dilaporkan dan seterusnya. Sebelum itu terjadi, maka mereka bunuh. Ya, yang dipenggal kepala misalnya ada imam juga pada waktu tahun-tahun lalu seperti itu ya. Cepat diatasi, serius gitu ya, dan pasukannya benar-benar pasukan yang bisa menaklukkan hutan itu, menaklukkan lokasi itu. Itu pertama-tama. Bukan menaklukkan yang 10 orang itu, tapi yang pertama-tama adalah bisa menaklukkan hutan itu. Jadi saya heran kalau ada analis atau siapapun mengatakan karena medannya berat. Wow. Aparat model apa ini dengan alasan model alam yang berat dan seterusnya gitu. Jadi kegelisahan itu ada di situ. Mereka kan dilatih khusus dan seterusnya. Jadi pertama-tama adalah aparat yang bisa menaklukkan itu. Dan kedua, tentunya kami curiga gitu ya. Kami sangat curiga bahwa ini tidak serius gitu ya. Tidak serius. Jadi terus-menerus menjadi apa namanya? Ya saya ulangi lagi lah, menjadi proyek lah begitu. Yang kemudian diperpanjang dan seterusnya. Dan kemudian tentunya pemerintah dalam hal ini, ya ada begini, ada persoalan psikologis juga menjadi penting. Saya kira Pak Jokowi harus hadir di Poso. Bukan ketemu saya, bukan ketemu saya, bukan untuk itu. Tapi hadir di Poso, itu menunjukkan keseriusan beliau. Instruksi itu harus disampaikan langsung di tanah Poso kepada seluruh aparat. Dan saya kira itu ada hal psikologis yang penting di situ. Itu satu. Dan yang kedua, mungkin strategi juga harus dirubah. Ini juga kami sudah pernah sampaikan, tapi ditentang oleh banyak orang. Pendekatan kekerasan sepertinya tidak pas lagi. Saya sampaikan ke Rafli waktu itu. Ya, beliau sempat mengatakan ini pendekatan ini, terkejut saya dengar ini gitu katanya. Ini waktu itu saya sampaikan bahwa coba dilakukan komunikasi dengan mereka, dengan cara, ya tentu ada cara, bahwa mereka keluar saja, dan tidak perlu ditindaki secara hukum, tidak boleh ada kekerasan, dan kemudian bisa berbincang bersama, kemudian mereka bisa dibina untuk sekian lama, kalau masih terulang lagi baru tindakin dengan keras, diminta keluar, dengan hati nurani, mungkin dengan memakai cara apa, mungkin ada ulama atau siapapun yang bisa. Dan kemudian kami semua siap menjamini bahwa mereka aman, gitu. Termasuk dari agama Kristen seperti itu. Kami siap untuk menjamini itu. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan soal itu. Panggil baik-baik. Seperti juga yang dilakukan misalnya kepada tokoh-tokoh GAM atau apa di sana itu. Ya seperti itu. Kita menjadi contoh kok di Indonesia ini. Coba dilakukan itu. Bukan seolah-olah kita mau perang terus. Selama ini terus dengan kekerasan, maka selama itu juga akan kelihatanlah kelemahan negara ini. Yang kalah melawan yang 10 orang itu. Nah, itu dia. Jadi lebih baik pendekatannya manusiawi lah. Jadi 2 usul konkret. Ya, masyarakat kan terancam oleh mereka itu. Yang belum ditangani itu. Yang 10 orang itu sekarang DPO. Kan terancamnya hanya karena itu. Kecuali ada aparat lain yang bermain ya. Walau-walam. Kan gitu ya. Ada pihak ketiga yang bermain. Kita tidak tahu itu. Nah, gitu. Tuduhan-tuduhan mungkin kepada mereka bisa saja, kan kita tidak tahu faktanya di lapangan yang sebenarnya bagaimana. Nah, tetapi
sampai hari ini yang kita pahami bahwa masyarakat terancam oleh mereka itu, yang 10 orang itu. Nah, kemarin tuh masyarakat Napu itu, dari sana wilayah yang kemarin mengalami itu, mereka sudah bilang, persenjatai saja kami, berikan senjata kepada masyarakat untuk menjaga diri dan sebagainya. Tapi saya pikir itu bukan jalan yang baik, ini persoalan hukum ya. Kalau yang 10 orang itu dituntaskan, dengan sendirinya aman kok masyarakat. Itu aja intinya, gitu. Cepat aja selesaikan itu, aman. Jangan lagi untuk pengamanan masyarakat jadi proyek lagi, Pak. Kan gitu. Itu lagi kan. Itu lagi nanti jadi proyek baru lagi gitu. Lebih baik itu biaya-biaya itu untuk beasiswa, untuk membangun banyak hal di tempat ini.